Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Guru hebat, negara kuat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa. Amin, terima kasih. Kita lanjut ya. Semoga kita selalu terlindung dan selalu terhindar dari wabah virus corona, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, serta setiap aktivitas yang Anda lakukan, baik berpergian keluar rumah ataupun dalam rumah, selalu menyempatkan diri Anda untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan juga. Lanjut ya. Pertemuan kita kali ini masih sama, masih tentang berita, akan tetapi kita membahas lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi kita menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk berita. Informasi itu sendiri adalah sesuatu hal yang perlu diketahui oleh orang lain, dan informasi itu biasanya bersifat penting. Contoh, kita menerima informasi dari orang tua dari, atau kita menerima informasi dari seorang guru yang akan masuk dalam kelas. Contoh, guru bahasa Indonesia ya. Salah satu siswa yang kelas 8A menerima informasi dari saya dan ingin menyampaikan informasi tersebut ke teman-temannya, bahwa saya akan masuk dalam kelas 8A untuk memeriksa tugas. Seperti itu ya. Jadi orang yang menerima informasi tersebut pergi ke kelas dan memberitahukan informasi yang ia terima. Jadi ia menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Seperti itu ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Seperti itu ya. Pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Jadi, memaknai itu kita memberi makna, dan makna itu sendiri adalah arti atau maksud dari sebuah perkataan. Jadi lebih kurangnya memaknai itu tujuan yang sebenarnya, atau arti ya, merupakan sebuah arti. Paham ya? Contoh, ketika kita mendengar sebuah berita dalam televisi dan berita tersebut berkaitan dengan isu ya, berkaitan dengan berkaitan dengan informasi tentang bahayanya corona jika bersarang dalam tubuh kita, kita dapat menggali sebuah informasi dalam berita tersebut dengan beberapa hal yang dapat kita jumpai. Yang pertama, poin pertama, informasi yang kita terima, virus corona itu berbahaya. Itu ya, poin pertama. Dan poin kedua, jika sudah terjangkit dari virus corona, maka harus memperkuat imun tubuh dengan cara menjaga kesehatan, ataupun jika kita ingin terhindar dari wabah virus corona, memperkuat imun tubuh, memakan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat seperti susu, buah-buahan, seperti itu ya. Poin pertama, bacalah sebuah berita dengan cermat. Jadi
pada pertemuan yang lalu kalian sudah membuat berita dan sudah membaca berita yang saya berikan. Nanti akan saya cantumkan di link deskripsinya. Jelaskanlah arti penting atau manfaat yang kamu peroleh membaca berita tersebut bersama kelompokmu. Presentasikanlah pekerjaan kelompokmu di depan kelompok lain. Mintalah kelompok lain. Ini tugas kelompok ya. Tapi di sini tidak akan diberikan tugas kelompok. Jadi tugas Anda pertama ini, jadi tugas Anda ya, perhatikan ya. Tugas Anda, silakan Anda cari sebuah berita yang pendek-pendek saja ya. Sebuah berita yang ada di koran ya, koran. Dan kalian kerjakan tugas ini ya. Yang pertama, tugas Anda membaca sebuah berita dengan cermat. Yang kedua, jelaskanlah. Jadi hanya satu ya. Setelah Anda membaca, Anda memberikan penjelasan tentang penting ataupun manfaat hal penting yang kamu temui dalam berita tersebut dan manfaat apa saja yang kamu temui dalam berita tersebut. Jadi hal penting apa yang kamu jumpai dalam berita tersebut dan manfaat apa saja yang kamu peroleh dari berita tersebut. Paham ya? Ditulis ya. Tulis, jangan lupa judul beritanya ditulis. Berita itu tentang apa juga ditulis. 2. Menyampaikan berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya ketika mendapat pertanyaan dari seorang tetangga, isi berita yang pernah didengar, ketika itu kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Nah, maksudnya di sini kalian menyampaikan berita tersebut yang kalian dengar atau yang kalian terima kepada orang lain yang ingin mendengarkan berita tersebut. Artinya kalian menyampaikan kembali sebuah informasi yang kalian terima dalam berita tersebut. Akan tetapi kalian tidak perlu menyampaikan berita tersebut secara secara lengkap. Artinya secara lengkap ini, contoh, mungkin berita tersebut berisi tentang 1 lembar atau 2 lembar, tidak mungkin Anda menghafalnya semua tersebut kan? Menghafal semua hal tersebut yang ada dalam berita tersebut. Jadi yang Anda lakukan, Anda hanya memberikan informasi-informasi penting, akan tetapi Anda tidak mengurangi 5W tambah 1H. Jadi yang Anda kuasai itu apa kejadiannya, siapa saja yang terlibat, dan seterusnya yang mengandung 5W tambah 1H tersebut. Paham ya? Itu cara mudah untuk kita menyampaikan sebuah informasi dengan tepat, cepat, dan akurat. Paham ya? Nah, ini kan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Jadi di sini kita tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku ketika kita menyampaikan sebuah berita kepada orang lain, informasi kepada orang lain. Tapi lain halnya jika kita menyampaikan sebuah informasi yang bersifat berita, informasi yang berbentuk berita secara lengkap, dan untuk dikonsumsi orang banyak, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku jika kita berperan sebagai pembawa acara berita. Paham ya? Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting. Yang tadi ya, 5W tambah 1H. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Menentukan sumber berita. Menentukan sumber berita yakini peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi berita itu bersumber dari hal apa, dari mana, dan apakah berita tersebut bersangkutan dengan kepentingan banyak orang atau tidak. Mendatangi sumber berita yakni ya lebih kurangnya kata orang itu Carlota ya.
Seperti halnya Carlota. Kita mendatangi sumber informasi, kita mendengarkan, kita mencermati, tapi ini dikatakan Carlota hal yang baik ya, bukan menyebar luaskan isu atau informasi yang tidak benar atau belum tentu benar. Mungkin hanya dari cerita ke cerita kita sebarkan, itu tidak baik ya. Kita harus menyebarkan sebuah informasi yang memang sudah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan. Paham ya? Kita jangan menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan. Jadi, mendatangi sumber berita yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Mungkin ada pertanyaan, Pak Guru, bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan informasi yang tidak benar? Dengar ya. Tidak semua informasi itu dapat dikatakan berita dan semua berita dapat dikatakan informasi. Karena seperti ini ya. Karena tidak semua informasi dapat dikatakan berita, karena ada informasi yang bersifat penting dan ada pula informasi yang bersifat tidak penting. Contohnya seperti ini. Informasi yang diterima berdasarkan orang-orang tertentu, ketika ia menerima informasinya, contoh berita olahraga, tidak semua orang suka sepak bola. Hanya beberapa kelompok orang saja yang suka atau senang dengan sepak bola. Artinya informasi itu hanya penting bagi orang-orang tertentu ya, seperti sepak bola tersebut. Dan ada juga informasi yang dapat dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan. Nah, informasi yang dapat dibuktikan itu bersifat berita yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dapat dibuktikan itu hanya bersifat isu. Ya. Isu dan berita berbeda. Pada dasarnya isu itu hanyalah hal-hal yang berkembang di luar sana dan tidak dapat dibuktikan oleh seseorang, oleh orang tersebut ya. Contoh seperti sekarang isu yang sedang berkembang di masyarakat tentang varian baru virus corona yang membahayakan keselamatan masyarakat, dan banyak sekali isu yang beredar tidak benar tentang vaksin, tentang vaksinasi, yang artinya ketika divaksin akan sakit dan meninggal. Itu sebuah informasi yang tidak benar, itu hanya sebuah isu. Dan jangan mudah percaya dengan isu-isu yang beredar. Jadi isu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sementara berita itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Paham ya? Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. 5W tambah 1H ya. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Kurang penting artinya bukan tidak penting ya, tetapi kurang penting. Dia masih bersifat penting ya. Bagian keempat ini itu kita mencatat poin-poin penting. Makanya ketika wartawan datang pada sebuah kejadian, mereka membuat sebuah catatan kecil ya. Sebuah catatan kecil itu gunanya untuk mencatat informasi-informasi penting. Jadi dari 5W tambah 1H itu ya, mencatat beberapa hal penting yang dapat ia kembangkan menjadi sebuah berita secara utuh. Paham ya? Perhatikan langkah-langkah menulis berita. Ini ditulis juga ya, digambar dan ditulis. Yang pertama, menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Artinya kita harus memperhatikan struktur 5W tambah 1H dan lain sebagainya yang dapat mendukung berita tersebut menjadi hal yang menarik, serta kaidah-kaidah, baik kaidah penulisan,
kaidah kebahasaannya. Seperti itu ya. Penempatan titik koma harus sesuai. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Menyunting berita atau penyuntingan berita. Penyuntingan ini artinya kita mengedit atau memperbaiki berita sebelum berita itu beredar di luar sana. Jadi ada tahapan ketika kita sudah menulis sebuah berita, berita tersebut akan masuk pada tim editor. Itu ya, tim editor. Tim editor ini berfungsi untuk menyunting berita, mana hal-hal yang perlu dihilangkan dan mana hal-hal yang tidak perlu ditampilkan ya. Seperti itu ya. Mungkin ada kalimat ataupun kata yang akan berdampak buruk bagi beberapa kelompok orang atau bagi orang-orang tertentu. Makanya berita tersebut harus disunting, harus diedit agar tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh masyarakat. Mungkin ada kata ataupun kalimat yang salah, itu harus diperbaiki. Itu ya penyuntingan berita. Dan ada berita-berita yang memang harus diterbitkan dan ada yang tidak harus diterbitkan. Paham ya? Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba. Struktur penyusunan berita, penggunaan bahasa. Itulah yang akan diperhatikan oleh tim editor atau penyuntingan berita ya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping. Jadi, apabila berita tersebut terdapat ilustrasi berita, maka harus diperhatikan ya, apakah gambar tersebut memiliki hubungan berita yang ditulis dan gambar tersebut. Paham ya? Dalam teks itu terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Ini ya, ditulis ini ya, yang dalam sebanyak 16 unit damkar pemadam api yang membakar 2 rumah di PT Utara. Jadi ini ditulis ya, ditulis karena ini merupakan contoh. Sampai sini ditulis, dan ditulis juga ini penjelasannya ya, penjelasannya ya, ditulis juga penjelasannya sampai dengan E. Nah, untuk penutup bab 1 ini saya memberikan tugas kepada Anda untuk penyuntingan berita. Jadi di sini kalian memperbaiki berita. Silakan lihat saja yang ada di koran. Lihat saja yang ada di koran. Dan jangan lupa digunting ya, berita tersebut digunting, digaris bawahi yang memiliki kesalahan. Jadi kalimat ataupun kata ataupun huruf mana yang terdapat sebuah kesalahan, kalian garis bawahi, digunting juga ya, dan ditempel di buku kalian, digunting dan ditempel di buku kalian berita tersebut, dan kalian garis bawahi kalimat manakah atau kata atau huruf manakah yang salah, kalian garis bawahi yang tidak sesuai dan kalian perbaiki. Contoh ya, contoh kata saya. Contoh kata saya itu ditulis pakai huruf S, A, Y, A. Tapi ada beberapa tulisan dalam koran itu terdapat kesalahan. Saya itu menjadi
SAIA. Jadi itu digaris bawahi dan diperbaiki menjadi saya yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Jadi, jika kalian masih kurang mengerti dan memahami, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui WA pribadi bagi siswa saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sekian, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.